Perspektif Politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tony, tentunya di pandemi kali ini bukan hanya soal kesehatan, bisnis, tapi juga politik yang ada unsur di dalamnya. Seperti apa ini, Pak Tony? Mestinya ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan itu mempertimbangkan semua hal ya. Mempertimbangkan semua hal sehingga kebijakan itu seimbang dengan tujuan dan keinginan dari semua pihak. Pertama, pertimbangan tentang kesehatan. Kita harus pahami bahwa soal pandemi itu memang soal kesehatan. Kita seringkali mengambil kebijakan atau tidak, serta telat mengambil kebijakan itu yang kemudian seringkali jadi masalah. Karena itu soal keseimbangan dan soal waktu ini penting. Memang kita perlu untuk menyelamatkan bangsa ini dari pandemi. Tetapi mesti terukur, ada data lapangan yang dijadikan sebagai sebuah dasar atau referensi untuk mengambil sebuah kebijakan. Misal sekarang, ini yang lagi rame terkait dengan PCR. PCR itu kemarin ketika PPKM level akut, itu penerbangan itu menggunakan antigen, relatif atau cenderung murah, padahal penerbangan relatif sepi, dan kemudian menggunakan antigen. Tetapi kemudian ketika tingkat terinfeksi itu jauh menurun, bahkan tingkat kematian itu bisa 0%, kemudian berganti diperberat untuk syarat penerbangan menjadi PCR. Ini kan juga kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan dan stigma-stigma atau dugaan-dugaan publik muncul. Ya, kita tahu bahwa dari tanggal 24 Oktober kemarin ada perubahan kebijakan itu dari antigen menjadi PCR. Ya, ini menjadi sebuah masalah tersendiri. Mestinya atau logika yang paling awam sekalipun, meskipun pemerintah punya argumentasi ya, tetapi kita tahu bahwa betapa banyak masyarakat sudah tidak disiplin secara kesehatan, progres sudah cenderung banyak dilanggar, tetapi toh juga tidak ada peningkatan terhadap orang-orang yang terinfeksi dan tingkat kematian juga hampir 0%. Ini kan menjadi sebuah bukti bahwa sudah tidak terlalu mengkhawatirkan. Justru kalau kemudian ada pengetatan dalam aspek-aspek tertentu termasuk penerbangan, ini kan seolah-olah justru menganggap bahwa vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks umum upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi ini gagal kan gitu, atau masih belum sukses. Nah, oleh karena itu banyak negara dan bangsa sendiri juga sudah mengakui bahwa dalam konteks ini pemerintah sudah sukses lah untuk menangani pandemi di Indonesia secara bertahap dan itu terukur. Jangan kemudian ini dirusak oleh kebijakan-kebijakan yang dicurigai itu ada faktor-faktor lain di belakang atau di balik kebijakan itu. Ini satu catatan yang harus menurut saya diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi kemudian menimbulkan sebuah protes yang luar biasa. Kemudian yang kedua dari aspek aturan itu sendiri. Aturan itu mesti konsisten lah, gitu loh. Jangan berubah, dikit-dikit berubah. Ini juga akan membingungkan. Konsistensi dalam membuat sebuah kebijakan mesti menjadi tradisi ya yang dipegang atau jadi pegangan oleh pemerintah. Jadi kalau aturannya jangan kemudian test the water, uji coba, melihat reaksi. Jangan yang akhirnya kemudian masyarakat memahami kok kebijakan itu seringkali bersifat politis, seolah-olah seperti itu. Dan oleh karena itu, kalau pemerintah konsisten dalam membuat sebuah aturan dan aturan itu berbasis kepada data lapangan yang ada, terukur, yang mengukur siapa para ahli yang dilibatkan untuk terkait dengan kebijakan itu, saya pikir stigma-stigma, kecurigaan, dugaan-dugaan itu akan hilang dengan sendirinya. Ini saya pikir sudah begitu banyak pelajaran lah yang
sudah terjadi untuk atau kaitannya dengan proses diciptakannya regulasi atau kebijakan pemerintah. Itu soal yang kedua. Kemudian soal konsistensi. Yang ketiga, kita memaklumi bahwa setiap ada peristiwa, apakah itu peristiwa alami atau peristiwa peristiwa yang didesain oleh atau rekayasa manusia, itu selalu menimbulkan sebuah dampak. Ada dampak negatif, destruktif, itu otomatis lah. Ada gempa alam, ada dampak persisnya, ada pandemi, ada dampak. Tetapi di sisi lain ada peluang bagi bisnis. Itu wajar, itu manusiawi. Itu merupakan hukum bisnis. Ya. Ada demand, ada supply. Mana pada saat itu peluang bisnis akan muncul. Yang dipersoalkan bukan munculnya bisnis itu, bukan orang sedang mengambil kesempatan untuk berbisnis, tidak. Justru berbisnis ini juga punya dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Yang dipersoalkan adalah ketika rasa empati itu tidak ada dalam bisnis, kemudian bisnis ini liberal, begitu bebas, menggunakan pasar-pasar yang bebas, kapitalistik juga, padahal masyarakat sedang terkena pandemi misalnya. Disitulah pentingnya negara hadir untuk membuat regulasi, mengatur agar para pembisnis itu tidak semaunya, tidak seenaknya terjun di dunia di pasar bebas dengan hanya menggunakan demand and supply. Kalau supply-nya kecil, demand-nya lebih besar, maka harga menjadi tinggi. Bahkan ini melampaui batas-batas yang wajar dalam konteks banyak, kayak misalnya kalau sebelum PCR, kita coba bayangkan masker yang dulunya harganya 30-an ribu, 35.000, 33.000, itu bisa menjadi ratusan ribu gitu. Ini kan nggak wajar. Kenapa itu terjadi? Karena pemerintah nggak hadir. Mestinya pemerintah hadir membuat sebuah regulasi. Persoalannya seringkali terjadi ada oknum-oknum yang berada di di dalam kekuasaan yang ikut bermain, mengambil kesempatan untuk ini, bukan justru untuk menstabilkan harga, menjaga agar tidak ada yang tertindas dalam konteks ini, tapi justru ikut serta mengambil kesempatan. Ini yang menurut saya perlu dievaluasi. Ini soal harga PCR ini juga sama. Ya, PCR itu harga dasarnya berapa? Kalau memang pemerintah tidak bisa mensubsidi atau tidak mau mensubsidi karena keterbatasan dana yang dimiliki atau anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, ya jangan diserahkan secara bebas di pasar yang kemudian mereka semaunya untuk membuat harga. Katakanlah harga dasarnya misalnya 50.000, ya sudahlah dibikin 100.000, itu kan rakyat masih tidak keberatan. Tapi kalau kemudian harga katakan 50.000, 70.000, 80.000, naiknya menjadi harga 1 juta, di lapangan masih ada permainan, mau 12 jam, 24 jam, atau 24 kali 3 jam, ini kan repot urusannya. Dalam banyak hal mestinya ini dievaluasi, baik dalam kondisi normal maupun kondisi abnormal seperti pandemi saat ini. Yang keempat adalah bahwa pemerintah harus mempertimbangkan ketika membuat sebuah kebijakan itu untuk terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Penerbangan kita kan hancur-hancuran, banyak yang kolaps. Kenapa? Justru pada saat pandemi sedang landai, inilah saat recovery, saat mereka kemudian bangkit dan tumbuh. Tapi kalau kemudian persyaratannya begitu memberatkan, ya, justru ketika mereka mestinya mau tumbuh lalu ada persyaratan memberatkan, ya penerbangan tidak bergairah. Kita jangan berpikir hanya penerbangan ya. Kalau orang itu terbang, itu pesawat, bisnis pesawat itu tumbuh. Kemudian bisnis bandara yang ada di bandara tumbuh. Kemudian orang itu bergerak ke berbagai wilayah, di wilayah itu juga tumbuh ekonominya. Jadi betapa dampak positif dan konstruktif secara ekonomi luar biasa ketika terjadi sebuah mobilitas atau gerakan masyarakat satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau Mbak Lutfi pulang ke kampung Jawa, apakah ke Sunda, itu kan juga membawa uang gitu loh. Benar. Itu kan kemudian merupakan sebuah proses
pertumbuhan gerakan ekonomi tumbuh. Dan kalau orang seperti Mbak Ulfi jumlahnya satu hari itu ada 1 juta, masing-masing membawa uang sekian, gitu. Ini kan juga menggairahkan pergerakan ekonomi di daerah juga. Tapi kalau kemudian tes PCR dalam konteks orang berbisnis, ini kan akan menjadi bagian daripada modal, akan dihitung sebagai modal. Kalau kemudian tidak masuk, gitu, ya mereka tidak jadi berangkat, gitu, karena kosnya naik. Apalagi kemudian orang yang bukan bisnis, katakanlah kita mau jalan-jalan, ini kaitan dengan pariwisata, orang mau jalan-jalan, tes PCR naik, orang nggak jadi wisata, gitu. Benar. Mau liburan, kemudian tes PCR harus pakai tes PCR, otomatis bisa 2 kali lipat bahkan lebih dari ongkos tiketnya. Akhirnya orang nggak jadi pergi. Disitulah kemudian ada banyak yang terhambat. Bisnis penerbangan, bisnis di retail, kemudian bisnis pariwisata, dan banyak lagi dari itu yang kemudian terganggu atau terhambat kesempatan untuk tumbuh pada saat pandemi sedang melandai. Begitu Mbak Ulfi. Ya, tentunya ini kepercayaan dari masyarakat mulai dari awal pandemi COVID dengan PPKM 4, 3, 2, 1 dan lain sebagainya dengan berbagai kebijakan dan sebagainya. Bagaimana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Iya, kemarin kan kita tahu bahwa hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat itu turun. Maka ketika ini kesempatan bagi pemerintah pada saat pandemi ini landai, ya bersih-bersih lah. Ini kesempatan untuk menaikkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat. Apalagi kalau kemudian ini dikaitkan, kemarin ada pejabat yang bilang bahkan simpang siur antara Satgas dengan Kementerian Kesehatan soal akan 2022 itu akan ada gelombang ketiga. Dari awal dulu ketika ada teman saya nanya ketika bilang PPKM ya, itu teman saya nanya, ini nanti baru gelombang kedua, nanti bisa gelombang ketiga. Saya bilang nggak akan ada gelombang ketiga itu. Saya sebagai orang awam, tetapi karena saya terus mengikuti, mencermati, begitu dahsyatnya dibuka betul-betul masyarakat Indonesia akhirnya terpapar luar biasa. Ya sudah, kalau sudah terpapar luar biasa, kemudian mereka herd immunity, ya mana ada gelombang ketiga? Ya, kalkulasi awamnya kan begitu, akan ada gelombang ketiga. Maka kemudian ada isu, dan itu ada dari pejabat, kemudian dari sebuah lembaga negara yang mengatakan bahwa akan ada gelombang ketiga. Ya saya jadi curiga, apakah ini mau jualan barang yang sudah terlalu banyak di stok gitu loh. Terus kemudian supaya orang kemudian ikut menyetok ini kan bahaya ini. Jadi prediksi saya ya, semoga ini benar ya, ini prediksi, namanya prediksikan sah-sah saja, bahwa tidak akan ada gelombang ketiga, dan itu juga dibantah kan oleh institusi yang lainnya yang punya otoritas untuk membantah itu. Bahwa kondisi sekarang sedang melandai. Ya saya juga kemarin juga usaha sedikit-sedikit, kebetulan telat belakangan tuh ada alat fogging untuk COVID itu. Kemudian teman saya, karena bantuin teman punya perusahaan, ketika dia impor dari China itu ada produk Jepang sebenarnya tapi dibuat di China, itu dia pesan 1.000, nyampe di sini udah melandai, ya nggak laku lah gitu. Nah, kasus seperti ini kan begitu banyak. Ya tapi harus disadari, jangan kemarin ketika masa pandemi sudah meraup keuntungan yang luar biasa, terus kemudian ada stok barang yang masih, ya itu bagian daripada konsekuensi bisnis. Dan kemudian mau untungnya aja, kemudian merecoki pemerintah untuk senantiasa mendorong agar seolah-olah pandemi ini baru melandai, seolah-olah pemerintah gagal, seolah-olah ke depan itu ada gelombang ketiga itu loh. Nggak perlu lah seperti itu. Terimalah konsekuensinya. Memang bisnis itu ada untung, ada rugi. Kalau kemudian kemarin untungnya udah banyak sekali, kemudian sekarang ada rugi sedikit, ya terimalah gitu loh. Gitu Pak Ulfi. Baik. Nah, tentunya kalau kita lihat serentetan peristiwa terkait dengan COVID ini yang melibatkan tokoh ataupun juga para pejabat, entah itu korupsi ataupun juga ada permainan di dalam ya, begitu Pak Tony?
Ya, negara manapun, apalagi negara berkembang seperti Indonesia yang peluangnya cukup banyak, kan banyak oknum yang mencoba untuk memanfaatkan situasi seperti ini. Yang tadi, kalau memanfaatkannya itu normal, wajar, alami, saya pikir nggak masalah. Dan memang ya bisnis vaksin otomatis ada yang mencoba memprotes bahwa vaksin pemerintah sedikit, swasta itu lebih banyak. Ya memang harus begitu, menurut saya swasta harus diberikan kesempatan yang begitu luas untuk ikut berbisnis agar ada perputaran keuangan. Kita bayangkan ketika proyek-proyek pemerintah itu hanya dipegang oleh BUMN, ya di swasta tidak dikasih atau terlalu sempit dikasih, ya kontraktor juga pada tutup gitu loh. Ya, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu biarlah swasta dilibatkan sehingga ekonomi berputar di di masyarakat, ya. Kalau swasta kalau kita kemudian breakdown itu kan begitu banyak yang terlibat, A, B, C sampai Z-nya. Artinya uang bisa beredar. Kalau itu dikuasai oleh pemerintah semua, ya uang nggak beredar nantinya. Beredar tapi tidak seluas ketika dilibatkan swasta. Cuman kalau sudah diberikan swasta, ya yang ada di dalam jangan ikut-ikutan gitu loh. Nggak usah nitip harga inilah, harga itulah dan sebagainya, sehingga menjadi tidak wajar. Ya, akhirnya masyarakat curiga, jangan-jangan regulasi ini terkait dengan titipan-titipan itu, jangan-jangan ada yang ikut bisnis dan sebagainya. Kalau ada yang ikut, ya kemungkinan ada sih gitu. Tetapi kan kita tidak bisa kemudian asal tunjuk yang kemudian sekarang menjadi rame, orang saling menuduh A, B, C sampai ranah hukum dan sebagainya. Tapi kecil kemungkinan kalau nggak ada lah, mungkin saja ada, tetapi siapa dan bagaimana polanya, ya saya pikir bukan rahasia umum lagi lah. Baik, Pak Tony Rosyid, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di malam hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.